Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 SMP 2 Gunung Putri. Hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Ya, kali lagi kita akan belajar tentang lingkaran. Lingkaran itu terdiri dari unsur-unsur lingkaran. Ya, lingkaran, pengertian lingkaran dulu nih. Lingkaran adalah kedudukan titik-titik himpunan semua titik yang berjarak sama dengan suatu titik tertentu. Ya, jadi lingkaran itu terdiri dari titik-titik yang saling menyatu kalau itu. Ya, titik tertentu tersebut dinamakan titik pusat lingkaran. Jadi nanti kita akan belajar tentang titik pusat lingkaran. Jadi kalau ada dalam lingkaran di tengah-tengahnya ada titik, nah itu yang disebut titik pusat lingkaran. Nama lingkarannya juga tergantung nama titik pusatnya. Kalau di titik pusatnya ada tulisannya P, ya P, berarti itu lingkarannya diberi nama lingkaran P. Kalau ada Q, berarti lingkaran Q. Kalau ada A, ya berarti itu nama lingkaran A. Pada lingkaran terdapat unsur-unsur yang berupa titik, ruas garis, kurva lengkung. Jadi dibagi 3 dulu. Ada titik, ruas garis, sama kurva lengkung. Sama 4 ya. Dan bidang. Ulangi lagi. Ada titik, ruas garis, kurva lengkung, dan bidang atau maupun bidang. Ada di halaman 49 nih. Di matematika ada di halaman 49. Kita mulai ini unsur lingkaran yang berupa titik dulu. Satu cuma titik nih. Titik adalah titik pusat lingkarannya. Tadi diperhatikan di gambar ini. Titik pusat lingkaran di tengah-tengah. Ya, yang titik pusat lingkaran itu juga menjadikan nama sebuah lingkaran. Sekarang ruas garis. Ruas garis itu ada 4. Jari-jari, tali busur, diameter, apotema. Apa sih kita bahas? Jari-jari. Ya, jari-jari yaitu ruas garis, ya, ruas garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan suatu titik pada lingkaran. Lihat, perhatikan di sini. Dari titik cuma segaris doang. Ya, cuma segaris, itu jari-jari. Ya, dari titik sampai lingkaran, ujung lingkaran. Dari titik sampai ujung lingkaran, itu jari-jari. Kedua, tali busur, yaitu ruas garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Jadi dia sembarang ngambil tarikannya, sembarangan dari lingkaran, set. Ya, kalau lingkaran dia serot dari ujung ke ujung. Ya. Dan harus dibedakan juga dengan diameter. Diameter sama tali busurnya beda nih. Dia sama-sama dari ujung ke ujung lingkaran. Tapi bedanya kalau diameter itu dia melewati garis pusat. Dia melewati garis pusat. Kalau misalnya yang tali busur dia nggak melewati garis pusat. Pengertian diameter, ruas garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran, itu pengertiannya. Ya. Atau tali busur yang melalui titik pusat lingkaran. Diameter juga bisa dikatakan tali busur. Tapi perbedaannya, kalau diameter itu tali busur yang melewati titik pusat. Nanti lihat gambar ini. Gambar yang Bapak itu ada. Ya. Diameter sama tali busur. Kalau ini tali busur, ini diameter. Perhatiin bedanya. Ya. Nah, sekarang ada apotema. Apotema yaitu, lihat juga di gambar Bapak, yaitu ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran dengan tali busur. Jadi kalau tali busurnya tadi sembarang slot, dia dari titik kambil slot. Perhatiin di sini. Dari titik pusat dia garis sampai ketemu tali busur. Itu yang disebut apotema. Tegak lurus, dia selalu tegak lurus dengan tali busur. Apotema juga berarti jarak pusat lingkaran dengan tali busur. Jadi jarak dari
lingkaran ke jari busur. Yang kedua, kurva lengkung. Kurva lengkung ada dua pengertiannya. Pada busur lingkaran, ada lingkaran sendiri. Kurva lengkung yang busur lingkaran adalah kurva lengkung yang berimpit pada lingkaran. Berimpit pada lingkaran. Jika busur, tadi udah belajar busur lingkaran, panjangnya kurang dari setengah lingkaran, maka dinamakan busur kecil atau busur minor. Baliknya jika panjangnya lebih dari setengah lingkaran, dinamakan busur besar atau busur mayor. Perhatiin, antara busur minor, busur mayor. Ya. Ada yang kedua lingkaran. Lingkaran tadi udah dijelasin. Adalah kedudukan titik-titik himpunan semua titik yang berjarak sama. Sekarang unsur lingkaran atau yang berupa bidang atau luasan. Ada juring lingkaran atau sektor lingkaran, daerah yang dibatasi oleh dua jari dan busur lingkaran antara dua jari-jari tersebut. Jadi ini titik ke titik, perhatiin di sini, titik garis tadi, garis itu juring. Lembereng, daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur, ya, busur dan tali busur. Jadi kalau kita narik yang tali busur sebelah sininya, yang ke itunya, itu yang disebut tembereng. Daerah lingkaran, daerah yang dibatasi oleh lingkaran atau daerah di dalam lingkaran. Perhatiin aja gambarnya dan baca di halaman 49 pengertiannya ada, sambil dilihat video Bapak mana yang daerah lingkaran, mana yang tembereng, mana yang juring lingkaran. Sekarang kita ngerjakan yang aktivitas 7.1 halaman 49. Lihat gambarnya, ya, lihat sudah gambarnya. Unsur lingkaran yang berupa garis OP, O tarik ke P, itu apa? Iya, pinter, namanya jari-jari. Pengertian jari-jari menghubungkan titik pusat lingkaran dengan suatu titik pada lingkaran. AB, tarik AB. Ya, diameter. Kenapa dikatakan diameter? Karena termasuk tali busur juga, tapi dia melewati titik pusat. CD titik lingkaran ke titik lingkaran. Nah, namanya adalah tali busur. Sekarang OF dari titik pusat ke tali busur CD, namanya apotema. Oke, pintar ya, bisa ya, tinggal ditulis. Unsur lingkaran berupa kurva lingkungan GH, G ke H, itu adalah cuma satu, busur lingkaran. Kalau keseluruhannya lingkaran. Bidangnya OMN namanya juring karena dibatasi dua diameter, ada OM dan ON. CEDFC, nah itu yang di atas itu adalah tembereng. BOF belum diajarin, itu namanya sudut pusat, dan BGP adalah sudut keliling. Kerjakan ya. Oke ya, tadi sudah belajar unsur-unsur lingkaran. Nah, sekarang kakak kerjakan soal-soal yang ada di classroom. Perhatikan video Bapak kalau misalnya nggak bisa ya. Oke, dari Bapak sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.